Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di Nafri Channel. Teman-teman, selamat malam ya, dan semoga teman-teman selalu sehat dan dimudahkan segala rezekinya pastinya teman-teman ya. Doa kita bersama pastinya, amin. Oke, saya masih akan membahas lagi mengenai kopling ya teman-teman. Kopling untuk mobil bertransmisi manual. Sudah saya bahas di 2 video sebelumnya apa gejala yang bisa kita deteksi dari awal ya, atau kita analisa ada gejala kerusakan pada mobil manual kita ya, koplingnya apa gejalanya dan kita harus bagaimana, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman boleh lihat di video sebelumnya. Untuk kali ini saya masih akan tetap menjelaskan, saya masih lanjut lagi ya menjelaskan, masih sehubungan ya teman-teman dengan soal kopling juga. Tapi di sini ada tambahan ya. Di sini ada, kalau kemarin tuh hanya 3 aja sama ada kelaharnya. Kalau sekarang ini udah ada tambahan ya teman-teman, udah ada kanvas kopling ya. Sudah ada ini flywheel ya. Kemarin tuh saya bahas udah ada tiga item ya. Jadi ada the group atau kata lainnya matahari, ini ada group atau matahari. Udah saya jelasin juga ciri-ciri ini rusaknya bagaimana, ada di video sebelumnya. Kanvas kopling sama the klaher. Nah, ini ada tambahan nih, tambahannya roda gila atau flywheel atau gigi gendeng. Inilah yang dimaksud dengan flywheel ya, roda gila atau gigi gendeng. Nah, jadi suatu hari saya pernah ngalamin di bengkel ada mobil Verosa ya, Daihatsu Verosa. Itu mobil kehilangan tenaga dan kita cek ternyata kanvas koplingnya habis. Ya, ini pengalaman saya di bengkel pernah saya alami dan saya mau sharing buat teman-teman agar supaya teman-teman bisa mengerti dan suatu hari nanti mengalami, teman-teman bisa nih pakai cara ini ya. Kita berbagi teman-teman ya, saya bukan ngajarin loh ya, jadi kita berbagi apa yang saya paham saya bagikan buat teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya, kanvas kopling udah habis kayak gini. Ini contoh kanvas kopling udah habis ya, sampai begini nih. Nah, jadi kurang lebih waktu itu Verosa beginilah keadaannya, kanvas kopling habis. Nah, terus yang punya mobil belilah kopling set. Jadi dia beli tuh semua yang bagus ya, yang kategorinya lumayan bagus lah dia beli. Nah, dia beli tuh komplit. Jadi beli kopling set, ada the group, ada kanvas kopling, ada the klaher. Tuh dia beli semua. Singkat cerita kita pasang lah di mobil itu ya. Ini saya berikan contoh ya teman-teman. Ini flywheel, ini kanvas kopling. Nah, kira-kira begini ya urutannya. Nah, terus di sini kan ada klaher nih. Nah, ada klaher ini nanti terhubung sama garpu ya. Nanti kalau kita menginjak pedal, baru ini akan bergerak turun bagian pegas ini, diafragma ke dalam. Nanti waktu ini turun, maka kanvas kopling ini akan bebas. Nah, saat mesin hidup, gigi akan mudah dipindahkan. Sudah tuh, udah kita ganti baru semua, kita pasang, langsung kita naikin gearboxnya, transmisinya. Alhasil, pada waktu itu, ya, kita coba nih, hidupin mesin, pemasangan semua udah benar, gak ada masalah. Setelan kopling udah benar, gak ada masalah. Kendalanya mobil itu nggak bisa masuk gigi, ya waktu itu. Ya, udah kita tinggiin, coba tinggiin lagi, setelan kopling tinggiin, tetap nggak bisa masuk juga giginya. Ya, padahal itu kanvas kopling baru, dekrupnya baru, deklaharnya baru, ya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk membongkar lagi, cerita singkatnya begitu ya, kita bongkar lagi. Jadi waktu itu tuh bener-bener nggak bisa masuk ya. Tapi kalau mesin mati gampang. Ya, saat mesin hidup aja susah. Kita udah pelan mau tetap nggak bisa masuk. Jadi kerak. Artinya si kanvas kopling ini belum bebas waktu menginjak kopling. Harusnya si kanvas ini kan bebas nih. Ini harusnya bebas. Nah, inilah kerjanya si the group ini. Bagian diafragma ini, per ini sama tidak lahar ini. Oke, singkat cerita akhirnya kita bongkar lagi. Terus kita tes di bawah nih. Jadi flywheelnya kita lepas. Kita pasang nih di bawah. Jadi ini flywheel udah nggak nempel lagi di kerk as ya. Jadi kita turunin semua. Kita coba nih pasang di bawah. Terus kita taruh sini. Terus ini kita tekan ya. Pakai dongkrak aja bisa. Tekan turun dong dia. Nah, waktu ditekan turun habis ternyata benar.
Ini nggak bisa gerak, ini masih tetap ketahan nih si kanvas koplingnya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang mesti teman-teman pahami ya. Itu kenapa saya buatin konten ini, supaya teman-teman bisa mengerti bahwa di kopling itu tidak selamanya ya kendala masuk gigi susah itu atau koplingnya selip itu semata-mata masalah dari 3 item ini. Nah, ternyata waktu itu masalahnya di sini teman-teman. Nih, masalahnya di flywheel. Nah, jadi di flywheel ini biasanya ya dia akan lebih tinggi jaraknya antara ini bawah nih sama yang tengah. Ya, perhatikan ini kan ada beda ya jaraknya. Nah, ini jaraknya beda ini ada maksudnya nih. Walaupun setiap mobil pasti ada perbedaan ya. Ada juga ini yang rata. Ya ini rata. Ada juga yang lebih celong, lebih tinggi. Nggak rata teman-teman. Ya, cuma waktu itu kita karena kondisi kita kerja waktu itu malam hari ya, buru-buru waktu, kita sudah tidak begitu terlalu memeriksa ya. Nah, ternyata akhirnya kita udah tahu nih persoalannya ada di sini nih, ya kan? Ini pertama dia kurang begitu rata, artinya sudah agak kemakan gitu ya. Jadi bagian ini waktu mendorong si kanvasnya nggak bisa bebas, ya karena permukaan ini dengan ini ya sangat dekat ya, jadi terus dia menempel terus ya kan, harusnya dia ada pisah gitu ya. Nah akhirnya waktu itu ada 2 opsi. Opsi yang pertama bawa ke bengkel bubut. Kalau bawa ke bengkel bubut ini kan dipapras lagi, dibuat lagi nih, dibikin lagi nih gininya ya, dibikin lagi jalurnya sama ini, karena di bagian sini kan lebih turun dia ya, waktu dijepit pakai baut ini nih lebih turun kan, nih dia berturun di bawah dia nih. Ini jepit di sini, ya kan. Sedangkan yang ada colokan tengah ini khusus untuk kanvas koplingnya. Makanya ada garis, ya kan nih. Nah, waktu itu kita coba pikirkan bagaimana solusinya. Akhirnya ketemu solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya begini. Ya waktu itu ini kita sempat papras manual aja sampai rata. Menghindari supaya jangan getar ya, karena kalau miring kan nanti di sini gelombang kan pasti getar. Jadi kita papras pakai ambril sedapatnya sampai agak rata gitu ya. Terus kita pasang lagi semua, tapi ada yang kita tambah. Yang kita tambah itu apa? Nah, pasang gini kan. Nah, yang kita tambah itu di sini kita kasih ring. Nih di bawah sini kita ganjal ring tipis. Jadi ini agak lebih naik sedikit. Teman-teman bisa mengerti ya. Jadi dia agak lebih naik sedikit nih dari permukaan ini. Jadi waktu ini mendorong ya kanvas kopling langsung bebas. Jadi kita coba kasih ring dulu 1, tapi masih tes di bawah nih ya, belum dinaikin ke krek as, belum kita naikin. Ganjal ring 1, jadi 1, 2, 3 semua sesuai baut. Bautnya ada 6, semua 6 kita kasih ring. Pakai ring 12 yang tipis, baru kita masukin. Pertama coba dulu 1. Mas pencet lagi, tekan lagi ke bawah. Oh masih belum nih, masih belum bebas. Tambah lagi 1. Nah akhirnya 3 ring baru bisa. Nah kalau kebanyakan ringnya takutnya kan slip. Dah habis kita ganjal ternyata memang masalahnya begitu. Akhirnya waktu itu singkat cerita, setelah kita ganjal ini semua pakai ring ya, berhasil. Langsung kita naikin lagi. Dan waktu kita tes itu setelan kopling baru di setengah lewat dikit udah bisa langsung pindah giginya. Nah jadi teman-teman, pengalaman ini yang pernah saya alami saya bagikan buat teman-teman. Dan saya kasih sedikit teman-teman sedikit penjelasan ya, memang ini tuh penting untuk kita cek ya, kalau pas mobil-mobil lama apalagi ya, tahun-tahun sudah old gitu ya, ini mesti dicek nih waktu turun. Kadang di sini juga karena suka retak-retak nih ya, flywheel ini suka retak-retak atau dia bergelombang. Teman-teman mesti ingat ya, kalau setiap kali turun kopling ini mesti dicek nih ya. Kenapa? Kalau nggak kita cek takutnya ini bergelombang, nanti kopling setengah mobil bergetar, ya kan? Bergetar karena ini setengah kopling dia mutar begini, maka akan terjadi getar di seluruh badan mobil. Ya, ini yang teman-teman mesti pahami. Jadi itulah yang sedikit bisa saya sharing buat teman-teman di kesempatan kali ini. Bila mana mengalami masalah yang sama ya, mobil apa saja ya bisa terjadi ya. Bukan berarti barang yang kita beli ini cacat produksi, bukan berarti itu ya. Bisa saja si montir atau mekaniknya kurang memeriksa di bagian flywheel ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberikan teman-teman sedikit lagi edukasi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe channel ini.
dan kita akan terus bagikan hal-hal yang edukasi. Salam sukses dan salam otomotif teman-teman. Nah, Free Channel. Bye.